seperti itu, singkat cerita, Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad pamitan untuk meneruskan perjalanan. Berapa orang? Sendirian. Karena yang 11 itu sudah ke laut, artinya nggak lulus, gitu ya. Nah, singkat cerita, sampailah Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad ke Bangkalan, Madura, gitu ya. Setelah melalui perahu, tentunya ya. Kemudian yang lainnya pada masa lain lama-lama. Kiai Haji Hashim Asy'ari 4 tahun, Kiai Haji Wahab Hasbullah 2 tahun, Kiai Haji Maksum 7 tahun. Subhanallah. Tapi Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad berapa lama, ada yang tahu? Hanya 1 hari. Setelah diijazahin sholawat Bani Hashim, nih aku ijazahin kamu sholawat Bani Hashim. Kemudian Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad diantarkan ke pantai. Diantar ke pantai sambil dibawa kroco. Kroco itu apa? Kroco kaca. Kroco itu sampan kecil yang hanya cukup untuk 1 orang. Subhanallah, ya. Tapi nggak ada dayungnya. Sambil cari-cari Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, ternyata nggak ada dayungnya. Mengetahui hal tersebut, Syekh Khalil Bangkalan berkata, "Adebu." Qala adebu. Adebu apa? Berkata, Cong, mun bede kabutuhan angkuy neka salat Bani Hashim. Ngerti sudah je? Nggak ngerti. Saya terjemahkan karena saya yang membaca sendiri. Nah, kalau kamu ada keperluan, baca aja sholawat Bani Hashim. Sholawatnya sama dengan Pangersa Abah Anom membaca sholawat 3 kali. Dibaca oleh Pangersa Syekh Muhammad Khalil Bangkalan 3 kali. Kemudian silahkan baca katanya. Betul juga, subhanallah. 1 kali dibaca itu perahu itu bergetar. Tahu kalian starter motor yang belinya cash? Suaranya begitu ya. Tidak beda dengan yang kredit. Gitu ya. Nah, ini sholat Bani Hashim 1 kali bergetar itu perahunya. Kemudian 2 kali dibaca sholat Bani Hashim, melesat secepat-cepatnya. Ternyata membaca sholat Bani Hashim 3 kali, subhanallah. Apa yang disampaikan oleh gurunya ketika silahkan kamu baca ini sholat Bani Hashim, tuh gurumu sudah menunggu di pantai Cirebon. Betul juga. 1 kali bacaan, gimana perahunya? Bergetar kayak starter motor tuh. 2 kali dibaca, bagaimana? Melesat. 3 kali dibaca, sudah sampai di pantai Cirebon. Subhanallah. Disambut oleh Syekh Tolha Kalisapu Cirebon. Alhamdulillah, engkau telah lulus berguru kepada Syekh Muhammad Khalil Bangkalan. Karena Syekh Muhammad Khalil Bangkalan terkenal karena karomahnya. Luar biasa enggak? Kalian ketika mendengar kisah tersebut berdecak kagum enggak? Berdecak kagum pasti ya. Saya pun sama, berdecak kagum dan saya ingin nyoba. Benar enggak sholat Bani Hashim ini berkhasiat? Lalu saya baca aja. Ketika saya dan teman-teman mau pergi ke Pondok Pesantren Suryalaya, jarak Bogor sama Tasikmalaya itu kurang lebih 145 km. 145 km. Lalu saya coba, kalau benar ini sholat berkhasiat, pasti ada sesuatu dengan saya. Saya baca ya. Allah. Sebelumnya saya tawasul dulu kepada Syekh Khalil Bangkalan. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Betul. Kerasanya seperti starter motor. Gitu ya. Kemudian ketika saya membaca sholat Bani Hashim yang kedua, benar-benar melesat. Gitu ya. Maikhlas Sumaikhar tidak ada apa-apanya gitu ya. Melesat selesat-lesatnya. Ketika sampai pembacaan Bani Hashim yang ketiga,
Saya subhanallah bertegun, seakan tidak percaya. Ketika saya lihat, subhanallah, pesantren Suryalaya sudah ada. Berarti jarak Bogor sama Tasikmalaya ditempuh dengan pembacaan sholat berapa kali? 3 kali. Ketika saya terheran-heran, bener ini sholawat katanya. Naon, ente cek babaturan sayanya di pinggir. Ente mata tadi kayak tidur katanya, guher katanya. Sholawat di Bani Hasyim 3 kali sama dengan tidur wae ente nyapu gue tunggu sampai deui katanya. Gitu ya. Jadi kalian kalau mau melihat kehebatan sholat Bani Hasyim, amalkan saja terus menerus ya. Jangan pernah meminta, jangan pernah apa-apa selain kecintaan kita kepada Rasul. Sholawat itu kecintaan kita kepada Rasul. Tapi ini ada tapinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah wahai Muhammad, jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, maka cukuplah dengan mengikutiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Pasti Allah akan cinta kepada engkau dan Allah pun akan mengampuni dosa-dosamu ya. Fa innallaha ghafurur rahim, karena Allah Subhanahu wa taala Maha penerima tobat dan Maha penuh kasih sayangnya ya. Demikian, berhubung salat Bani Hasyim sudah disampaikan, insya Allah pertemuan yang akan datang dalil dan perintah tentang zikir. Karena barusan sudah selesai man ahabba syai'an kathura dzikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan sering-sering menyebutnya. Kita cinta kepada Rasulullah, maka akan kalau cinta kepada Rasulullah, kita akan banyak-banyak berselawat. Kalau cinta kepada Allah, kita akan berzikir.